Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Argal Fana Arifin. Saya NIM 2020 78017. Saya merupakan mahasiswa jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Saya akan membahas tentang masalah-masalah yang ada kaitannya dengan topik yang sudah dibahas oleh kelompok 1, 2, 3 hingga 8. Masalah-masalah yang akan dibahas antara lain yaitu pengaruh globalisasi. Globalisasi merupakan integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan. Namun, ternyata pengaruh globalisasi itu selain membawa dampak positif, dia juga membawa dampak negatif. Yang akan saya bahas di sini hanyalah dampak negatifnya. Dampak negatifnya pada globalisasi antara lain yaitu globalisasi membawa dampak negatif terhadap nilai-nilai Pancasila seperti sikap individualistik, kesenjangan sosial, maupun mampu mempengaruhi pola pikir masyarakat dan lain sebagainya. Selain itu, globalisasi juga menyebabkan remaja Indonesia yakin bahwa liberalisme membawa kemajuan dan kemakmuran, hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena banyaknya produk luar negeri yang masuk ke dalam negeri ini. Masalah yang kedua yaitu adanya sikap intoleran. Sikap intoleran dapat diartikan bahwa sikap yang tidak memiliki tegang rasa atau tidak toleransi. Sikap intoleran ini dapat menimbulkan rasa permusuhan antar masyarakat, memicu terjadinya konflik. Selain itu, intoleran juga dapat menyebabkan terjadinya kemunduran suatu bangsa dan negara karena pemerintah sulit membangun kebijakan. Adapun cara untuk menghindari sikap intoleran, yaitu dengan cara tidak memaksakan kehendak, tidak menonjolkan suku, agama, ras, golongan, maupun budaya tertentu. Tidak menempuh tindakan yang melanggar norma untuk mencapai tujuan. Selain masalah dari adanya sikap intoleran, yang menjadi masalah juga yaitu adanya gerakan separatisme. Dan salah satu contoh gerakan separatisme yang masih terjadi saat ini atau baru-baru saja terjadi itu adalah separatisme di Papua. Diduga separatisme di Papua ini dipicu karena beberapa hal, yakni diantaranya karena masalah sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia. Yang kedua adalah masalah operasi militer yang terjadi. Hal ini terjadi karena konflik masalah pertama yang tak terselesaikan. Dicatat bahwa militer yang berlangsung sejak tahun 1965 hingga kini membuat masyarakat Papua memiliki catatan panjang mengenai kekerasan negara dan pelanggaran hak asasi manusia. Itu membuat masyarakat Papua semakin sakit hati terhadap Indonesia. Luka kolektif itu terpendam lama dan selalu mereka sosialisasikan itu di honai-honai. Berikutnya, yang ketiga, penduduk Papua merasa termarginal. Oleh karena dua alasan atas kemudian muncul stigma masyarakat Papua sebagai orang yang termarginalkan. Dengan migrasi pembangunan dan lain-lain yang tak melibatkan orang Papua, maka mereka merasa tersingkir. Jika sudah merasa tersingkir dengan kenyataan kondisi pendidikan dan kesehatan yang buruk, masyarakat Papua semakin merasa terdiskriminasi dan oleh proses modernisasi. Yang terakhir, hal itu dipicu karena kegagalan pembangunan Papua. Kenyataan di Papua mudah sekali menemukan sekolah yang tidak berjalan proses mengajar karena tidak ada guru dan juga puskesmas yang kosong karena tidak ada tenaga medis dan obat-obatan. Masalah terakhir yang akan saya bahas yakni mengenai hukum tebang pilih. Di Indonesia tentunya sudah tidak asing dengan istilah hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah atau hukum tebang pilih. Kejadian ini sering terjadi di depan mata kita semua, bahkan lebih parahnya sering ditayangkan di media televisi dan beberapa media lainnya.
Hukum tebang pilih ini sudah menjadi kebiasaan baik dari sudut pandang penegak hukum ataupun di masyarakat. Tentu ini berdampak buruk pada kehidupan di negara hukum. Tidak sedikit oknum-oknum di masyarakat lebih memilih melanggar hukum ketimbang mengikuti aturan. Bukti bahwa hukum tebang pilih masih terjadi di Indonesia yaitu antara lain bahwa koruptor dilengkapi berbagai fasilitas di dalam ruang tahanan, tidak seperti tahanan lainnya. Seperti contoh kasus Nenek Asyani yang terdakwa sebagai pencuri kayu divonis selama 1 tahun penjara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.